Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas ciri-ciri pinjol yang punya DC lapangan. Simak dulu sebelum kalian pinjam di pinjol ya. Oke, teman-teman, DC lapangan adalah tim penagih utang yang mendatangi rumah atau tempat kerja nasabah yang telat membayar untuk melakukan penagihan. Nah, mereka ini sering menggunakan metode penagihan yang kasar, terus mengancam juga, mengintimidasi, bahkan melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap nasabahnya. Nah, beberapa pinjol atau fintech lending ilegal terdaftar di OJK memiliki DC lapangan nih. Dan DC lapangan dari pinjol atau fintech lending ilegal biasanya menjalankan penagihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK. Berbeda dengan kalau misalnya DC pinjol itu dari pihak ketiga. Kalau DC dari internal pinjolnya, mereka itu tidak menagih di luar jam kerja, tidak mengungkapkan informasi pribadi nasabah, tidak mengganggu ketenangan nasabah, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, pokoknya beda banget sama pihak yang ketiga. Tapi kalian juga penting untuk memahami ciri-ciri pinjol atau fintech lending yang memiliki DC lapangan. Ya, untuk memastikan keamanan dan kredibilitas saat menggunakan layanan di pinjam online. Oke, di sini saya sebutin ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama adalah resmi dari OJK. Ada izin resminya. Nah, jadi pastikan bahwa pinjol atau fintech lending yang kalian pilih telah memperoleh izin resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia, OJK ini memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perlindungan Konsumen. Ya, jadi kalian tuh dapat memeriksa daftar pinjol atau fintech lending yang terdaftar dan berizin secara berkala di situs resmi OJK. Jadi kalian boleh baca aja di situs resmi OJK-nya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah syarat dan ketentuannya itu jelas ya dari pinjolnya. Sebelum mengajukan pinjaman online, penting untuk membaca dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Syarat dan ketentuan ini mencakup berbagai hal ya, seperti produk pinjaman, tingkat bunga, biaya, jangka waktu, proses pembayaran, serta sanksi dan prosedur penagihannya. Terus pastikan bahwa semua informasi tersebut jelas dan sesuai dengan regulasi OJK. Syarat ketentuan yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menjadi indikasi bahwa layanan tersebut tidak dapat dipercaya. Oke, selanjutnya yang kalian perhatikan adalah kontak layanan pelanggan itu mudah dihubungi atau ada CS-nya. Perhatikan apakah pinjol ini yang kalian pilih menyediakan layanan pelanggan yang mudah dihubungi. Nah, kontak layanan pelanggan ini penting untuk mengajukan pertanyaan, memberikan keluhan, atau menyampaikan saran terkait layanan pinjaman online. Nah, di sini juga kalian pastikan bahwa layanan pelanggan tersebut itu aktif, terus juga responsif. Terus orang juga ramah. Nah, ketidaktertiban dalam komunikasi dengan penyedia layanan pinjol ini itu dapat menjadi tanda-tanda bahwa layanan tersebut tidak profesional atau bahkan disebut dengan pinjol ilegal. Oke, selanjutnya yang keempat adalah metode penagihan sesuai dengan aturan. Nah, pastikan bahwa metode penagihan yang digunakan oleh pinjol atau fintech lending sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, metode penagihan ini harus mematuhi standar tertentu, seperti tidak menagih di luar jam kerja, tidak menggunakan informasi pribadi nasabahnya, dan tidak mengganggu ketenangan nasabah. Nah, jika kalian menemukan bahwa metode penagihan yang digunakan tidak sesuai dengan standar ini, sebaiknya berhati-hati, karena hal tersebut dapat menjadi pertanda bahwa layanan pinjol itu tidak bertanggung jawab, bahkan disebut pinjol ilegal. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang kelima adalah sudah banyak yang melaporkan. Nah, ciri khas dari pinjol yang memiliki DC lapangan adalah jumlah orang yang gagal bayar di pinjol tersebut banyak yang melaporkan pengalaman mereka ketika didatengin oleh pihak DC lapangan pinjolnya. Hal ini terutama terjadi pada pinjol-pinjol yang terkenal dan besar, yang ceritanya telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Nah, banyak orang yang sudah mengalami kegagalan pembayaran ya di pinjol ini, dan mereka sering menceritakan pengalaman mereka di media sosial ketika didatengin oleh DC pinjol tersebut. Oke, jadi gitu teman-teman ya, beberapa ciri-ciri pinjol yang punya DC lapangan. Semoga info ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.